Bab 2181. Bangsa peri tidak memiliki bakat yang menonjol. Mereka dianggap sebagai salah satu ras yang relatif terbelakang di alam semesta. Hanya karena mereka sangat populer di kalangan manusia dan ras lain, mereka dapat memperoleh pijakan di Leila dan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada banyak ras. Mereka tahu cara mempelajari psikologi pria, dan mereka tahu cara menjilat orang yang berkuasa. Oleh karena itu, mereka sering mengirim wanita elf yang terlatih ke pasukan Leila yang kuat atau berkuasa. Karena itu, hubungan antara para peri dan ras serta kekuatan utama Leila cukup baik. Pada dasarnya sama halnya dengan sekte warna-warni dari Kerajaan Bintang yang mengirimkan para pengikutnya yang luar biasa untuk menikah dengan pasukan besar. Namun, sekte Iridescent sangat kuat di Kerajaan Bintang, dan mereka unggul sebagai salah satu kekuatan tingkat kedua. Eira dan saudara perempuannya hanya ingin membangunkan Master Azul dan mereka tidak ingin kekuatan lain menghancurkan rencana mereka, itulah sebabnya mereka melakukan itu. Sebaliknya, para peri hanya peduli pada kelangsungan hidup. Masih ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, penelitian mereka pada aspek ini lebih menyeluruh dan komprehensif. Bangsa peri memiliki lembaga besar yang mengkhususkan diri dalam membudidayakan wanita dalam klan sebelum mengirim mereka ke ras yang kuat. Di Leila, mereka yang bisa menikmati pelayanan para peri cantik semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka. Semua orang juga bangga memiliki beberapa pelayan elf yang cantik. Selain dolar L, wanita peri juga menjadi mata uang lain di kelas atas Leila. Kekuatan tertentu mungkin tidak membutuhkan harta karun, tetapi semuanya menyukai wanita peri. Saat pasukan besar menghadiahi rakyatnya dengan perbuatan baik, pilihan pertama pastilah wanita peri. Tentu saja, wanita-wanita itu haruslah tidak dimanfaatkan. Setelah digunakan, mereka tidak akan ada nilainya lagi. Agar dapat bertahan hidup lebih baik di Leila, para peri melakukan upaya besar dalam hal ini. Ras-ras lain sedang mempelajari cara untuk menerobos wilayah kekuasaan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Akan tetapi, kaum peri hanya mencari cara untuk melayani manusia dengan lebih baik agar mereka dapat lebih menikmatinya. Karena mereka lemah, mereka tidak akan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan atau kekuasaan. Ditambah lagi, mereka memang bisa memberikan kesenangan kepada semua orang, sehingga para peri menjalani kehidupan yang sangat santai. Tidak ada kekuatan yang akan menimbulkan masalah bagi mereka, jika tidak, mereka akan menjadi musuh seluruh Leila. Begitulah cara para peri bertahan hidup. Karena lelaki setengah baya itu dapat dilayani oleh beberapa wanita peri, jelaslah bahwa ia memiliki status terkemuka. Setidaknya, dia telah melakukan jasa yang berjasa bagi pasukannya, yang menyebabkan dia diberi hadiah wanita elf. Pria parubaya yang sedang asyik bersenang-senang itu tiba-tiba mendengar suara dalam benaknya. Blue, berita datang dari keturunan langsung keluarga yang membangkitkan kemampuan bawaannya sejuta tahun yang lalu. Dia menghadapi masalah di peradaban level 7 yang disebut Star Kingdom dan seharusnya kehilangan nyawanya. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Baiklah, saya akan segera mengantar seseorang ke sana. Pria parubaya itu segera berdiri dan menjawab dengan hormat. Kau tidak perlu membawa siapapun. Tempatnya agak jauh dan akan membuang-buang waktu. Kau harus pergi lebih dulu karena itu akan lebih cepat. Pergi dan lihat apakah ada sesuatu yang berharga di peradaban level 7. Jika ada, atur seseorang untuk mengambil alih. Jika tidak, beri mereka pelajaran yang mendalam sehingga mereka tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja membunuh siapapun di keluarga Feather. Mengerti? Tidak lama kemudian, sesosok berubah menjadi cahaya biru, melewati lapisan ruang, dan menuju ke arah Kerajaan Bintang. David dan orang-orang yang berkuasa di Kerajaan Bintang tidak tahu bahwa keluarga Feather telah mengirim seseorang ke sana. Berdasarkan kecepatan Blue, dia pasti tidak akan membutuhkan waktu 300 tahun. Dia bahkan tidak membutuhkan 1% pun dari itu. Azul memperkirakan 300 tahun berdasarkan keluarga Feather yang mengirim tim besar. Dia mengira keluarganya pasti akan mengirim tim besar untuk mengambil alih Kerajaan Bintang setelah menerima berita ini. Dalam pesannya, Azul dengan jelas menyatakan bahwa Star Kingdom adalah dunia yang belum ditemukan oleh peradaban yang lebih tinggi.
Bab 2182. Itu memiliki nilai intrinsik yang besar. Namun, yang terjadi adalah keluarga Vader hanya mengirim satu anggota untuk memeriksa situasi setelah menerima berita dari Azul bahwa itu hanya peradaban level 7. Kekuatan Blue telah mencapai alam ilahi yang sesungguhnya dan dia bepergian sendirian, jadi kecepatannya tentu saja tidak sebanding dengan tim besar. Jaraknya bermil-mil jauhnya. Untungnya, David telah memperoleh poin berlimpah di The Spirit Cage, meningkatkan kekuatannya ke tingkat Dewa Primordial Parsial. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi lawan keluarga Vader kali ini dengan kekuatannya yang bahkan tidak setingkat alam ilahi. Seluruh kerajaan bintang akan hancur saat menghadapi dewa. Terlebih lagi, Blue tidak tahu musuh macam apa yang akan ia hadapi saat tiba di peradaban level 7 dan ketakutan macam apa yang akan ditimbulkannya. Menurut pendapatnya, peradaban kecil level 7 ini bahkan tidak memiliki dewa, jadi bagaimana mereka akan melawannya? Beraninya mereka menyerang keturunan langsung keluarga Vader yang telah membangkitkan kemampuan bawaannya. Mereka benar-benar menginginkannya. Kali ini, Biru pergi untuk melenyapkan orang-orang yang berada di Saint Realm ke atas di apa yang disebut kerajaan bintang ini. Dia ingin mengirim mereka kembali ke puluhan ribu tahun yang lalu. Di The Spirit Cage, setelah beberapa hari bekerja keras di jalan perdagangan, poin mewah David telah meningkat sebanyak 4.000, mencapai 4.520. Dengan kata lain, dia bisa kembali ke dunia nyata dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi sekali lagi. Akan tetapi, gadis kecil Pebbles telah melekat padanya selama ini dan dia tidak mempunyai kesempatan untuk meninggalkan dunia The Spirit Cage. Setelah mereka kembali ke penginapan, David mengeluarkan Pebbles dari tubuhnya dan membaringkannya di kursi. Melihat ketidaksenangan di wajah gadis kecil itu, dia menahan keinginan untuk tertawa. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Pebbles, kamu tidak bisa tidur denganku malam ini." "Kenapa?" teriak Pebbles dengan marah, sambil menatap David. Beberapa hari bersama David ini merupakan hari-hari yang paling menyenangkan bagi gadis kecil itu setelah ia bangun. Ada begitu banyak yang bisa dimakan, dan dia bisa menghirup aroma yang baik untuk pertumbuhannya. Bagian terbaiknya adalah dia memiliki keamanan. Dia tidak ingin dipisahkan dari David. "Karena aku akan berlatih menyendiri malam ini. Kau tahu apa itu? Jika kau berada di sampingku, itu akan memengaruhiku. Jika terjadi kesalahan selama latihanku, itu dapat menyebabkan cedera serius pada tubuhku. Kau tidak ingin aku terluka, kan?" David berbohong. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan gadis kecil itu tidur dengannya malam ini. Baru pada saat itulah dia mempunyai kesempatan untuk meninggalkan The Spirit Cage dan kembali ke dunia nyata untuk membuat terobosan. Kalau tidak, gadis kecil itu pasti tidak akan setuju. Benar saja, begitu mendengar bahwa David akan terluka, Pebbles menjadi gugup dan segera berkata, "Aku tidak ingin kamu terluka. Aku tidak akan tidur denganmu malam ini. Kamu harus berhati-hati dan jangan sampai terluka atau aku akan menangis." David menatap gadis kecil yang hampir menangis itu, memeluknya, dan menenangkannya, "Pebbles, jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Aku hanya butuh 1 malam. Aku bisa menemanimu lagi besok." "Baiklah, aku percaya padamu." Bab 2183. Sekte Iridescent di Kerajaan Bintang. Setelah David meyakinkan Pebbles, dia berpindah kamar, keluar dari The Spirit Cage, dan kembali ke dunia nyata. David merasa senang melihat 4.520 poin mewah dalam sistem. Pertama, ia akan menghabiskan 2.000 poin mewah untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya dari level Pradewa 10 ke level Primordial 1. Kemudian, ia akan menghabiskan 900 poin masing-masing untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya ke level Primordial 10. Di bawah batasan ganda, kekuatan tempurnya juga akan mencapai sebagian pangkat dewa leluhur. Harus diakui, dengan bantuan sistem tersebut, kekuatan David meningkat sangat cepat. Sudah berapa lama dia mencapai alam ilahi? Sekarang, dia hampir mencapai peringkat terakhir alam ilahi, peringkat dewa leluhur. Di seluruh alam semesta, tidak ada bentuk kehidupan atau ras apapun yang dapat dibandingkan dengannya.
Yang paling penting adalah bahwa peningkatan ini tidak memiliki efek samping selain kurangnya pengalaman tempur. Ini adalah aspek yang paling mengagumkan. Ada juga banyak cara di dunia untuk meningkatkan kekuatan secara paksa, tetapi semuanya mengharuskan pengguna untuk membayar harga sementara tingkat peningkatannya juga terbatas. Namun, dengan David, ia tidak hanya dapat berkembang dengan cepat, tidak ada batasan atas pertumbuhannya dan ia tidak akan mengalami efek samping. Yang lain hanya bisa iri padanya. Dia memiliki 4.520 poin mewah. Setelah dia menggunakan 3.800, dia akan memiliki 720 poin tersisa. David tahu dalam hatinya, kekuatannya mungkin bertahan pada tahap ini untuk sementara waktu. Jika dia ingin naik level lagi di masa depan, dia akan naik dari Ancestral Deity Rank parsial ke Ancestral Deity Rank yang sebenarnya. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan 10.000 poin mewah. Berdasarkan tingkat kemajuan saat ini, David masih membutuhkan sedikit waktu untuk mengumpulkan 10.000 poin mewah. Akan tetapi, akan sedikit sulit untuk menembus alam ilahi setelah itu karena diperlukan ratusan ribu, jutaan, atau bahkan puluhan juta poin mewah. Tentu saja David juga tidak khawatir. Dia berada di kerajaan bintang, dan selama dia tidak pergi ke Leila, dia pikir itu akan cukup untuk tetap menjadi dewa leluhur alam ilahi. Satu-satunya yang perlu diwaspadai adalah keluarga Vader. David tidak percaya bahwa keluarga Vader akan segera mengirim seseorang yang lebih kuat dari dewa ke peradaban kecil level 7. Terlebih lagi, sulit dikatakan apakah keluarga Vader memiliki seseorang di luar alam ilahi. Lagi pula, dia masih punya waktu 300 tahun. Setelah 300 tahun, dia mungkin telah melampaui alam ilahi. Dilihat dari situasi saat ini, yang perlu ia lakukan hanyalah berkembang dengan baik di The Spirit Cage, mencoba menghabiskan lebih banyak uang, dan mengumpulkan lebih banyak poin mewah. Ia tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Cloningnya telah mencapai level 4 dan dia dapat memanggil 9 klon. Dia membutuhkan 1000 poin mewah untuk meningkatkannya ke level 5. 720 poin mewah jelas tidak cukup, jadi dia akan menyimpannya untuk saat ini. Keterampilan lainnya tidak terlalu berpengaruh pada David, jadi dia tidak akan mengembangkannya untuk saat ini. Tidak masalah apakah dia menunggu hingga dia mengumpulkan 1000 poin mewah untuk meningkatkan cloningnya untuk meningkatkan jumlah klon, atau menunggu hingga dia mencapai 10.000 poin untuk membuat tubuhnya menerobos. Kali ini, saat kembali ke dunia nyata, David pergi jalan-jalan dan bertemu dengan semua orang. Saat melakukannya, ia memeriksa apakah ada kecelakaan di Star Kingdom. Ia mendapati tidak ada yang aneh, jadi ia meninggalkan beberapa perintah lalu memasuki The Spirit Cage lagi. Saat ini, ia perlu fokus pada The Spirit Cage karena di sanalah ia dapat menorehkan prestasi. Keesokan harinya, ketika David membuka pintu, dia melihat Pebbles duduk di tanah sambil bersandar di pintu. David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bab 2184. Gadis kecil yang merepotkan. Setelah membungkuk dan mengambil kerikil, dia terkejut dan terbangun. Awalnya dia sangat gugup, tetapi ketika dia membuka mata dan melihat David, dia kembali rileks dan bergumam, "Sudah selesai latihanmu. Apa kamu cedera?" "Aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku terluka jika tidak ada yang menggangguku?" "Pebbles, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk beristirahat di kamar? Untuk apa kau datang ke sini? Bagaimana mungkin tidur di sini terasa nyaman? Aku takut orang lain akan mengganggu latihanmu dan menyakitimu. Itulah sebabnya aku berjaga di pintu. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan menghajarnya. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan orang lain mengganggumu." Gadis itu mengangkat tinjunya, tampak galak. David tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia sangat senang. Dia tidak membuang-buang waktunya memperlakukan gadis ini dengan baik. Setidaknya dia masih peduli padanya. Dia tidak perlu khawatir membesarkan seseorang yang tidak tahu berterima kasih di masa depan. Baik dalam hal menjalin pertemanan maupun mempekerjakan orang, yang paling David hargai adalah karakter mereka. Mereka bisa saja egois karena ada pepatah yang mengatakan, jika seseorang tidak peduli pada dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Dalam konteks masyarakat modern,
mustahil dan tidak realistis untuk meminta setiap orang untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mengorbankan diri untuk membantu orang lain. Namun, segala sesuatu pasti ada batasnya, dan mereka harus tetap memiliki pandangan dunia yang benar. David bisa memaafkan Pebbles karena mencuri. Lagi pula, dia masih muda dan belum tahu apa-apa. Ketika dia melihat sesuatu yang baik untuk tubuhnya, dia secara naluriah ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, gadis kecil itu juga mengatakan bahwa dia akan membalas mereka 2 kali lipat di masa depan, dan David mempercayainya. Akan tetapi, jika Pebbles menyakiti para penjaga yang menghalanginya atau bahkan membunuh seseorang saat dia mencuri, tamatlah riwayatnya. Jika dia begitu tidak menghargai kehidupan, David tidak akan membiarkan gadis kecil itu tinggal di sisinya. Beberapa hal bisa dimaafkan, dan beberapa hal tidak. Meski Pebbles masih muda, dia tidak lemah sama sekali. Ketika gadis kecil itu sedang beristirahat, David berusaha keras untuk melepaskan tangan gadis itu dari lehernya. Tidak hanya itu, David bahkan bisa merasakan ada kekuatan yang sangat dahsyat di dalam tubuh kecil Pebbles. Jadi jika dia benar-benar ingin menyakiti seseorang, atau bahkan membunuhnya, dia pasti bisa melakukannya. Akan tetapi, gadis kecil itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan ketika dia dikejar dan terjebak, dia hanya ingin melarikan diri. Sekalipun dia disakiti oleh bosnya yang marah, dia tidak pernah melawan. Justru karena alasan-alasan inilah David memutuskan untuk mengadopsinya dan membiarkan dia berada di sisinya serta mendidiknya dengan baik agar dia tidak menyimpang dari jalan yang benar. Terima kasih, Pebbles, kau gadis yang baik. Tapi kalau aku harus menyendiri lagi di masa depan, kau bisa beristirahat di kamar. Kau tidak perlu tinggal di sini. Aku bisa melindungi diriku sendiri. David memeluk gadis kecil itu dengan satu tangan dan membelai kepalanya dengan tangan lainnya sambil tersenyum padanya. Pebbles hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. Tidak, aku harus tetap berada di luar pintu. Tidak seorang pun boleh mengganggu atau menyakitimu. Jika ada yang berani melakukan ini, aku akan menghajarnya sampai mati. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia mengangkat tangan kecilnya lagi. Pebbles, jadilah gadis baik. Jangan gunakan kekerasan. Kita harus meyakinkan orang dengan akal sehat, mengerti? Apa itu? Pebbles tampak bingung. Anda harus berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu. Bagaimana jika saya melakukan itu dan mereka tidak mendengarkan? Kalau mereka tidak mau mendengarkan, kamu bisa menghajar mereka. Aku mengerti. Aku harus berbicara dengan mereka terlebih dahulu, tetapi jika mereka tidak mendengarkan, aku bisa menghajar mereka. Kurasa begitu. Bab 2185. Sejak David melunasi utang 500 miliar $, untuk Pebbles, mereka berdua terkenal di jalan perdagangan di Seoul. Selain itu, terbukti betapa kuatnya David. Para pengusaha dan bos itu semua ingin menyenangkannya, jadi mereka akan segera menemukannya begitu mereka mendapatkan sesuatu yang bagus. Sambil menghasilkan uang, mereka sekaligus bisa membuat David mengingat mereka. Tentu saja, David terbuka untuk semua penjual. Dia akan mengambil poin mewah yang dikirimkan ke rumahnya. Benny sekarang seperti pembantu rumah tangga David dan dia akan mengurus kehidupan sehari-harinya. Dia seharusnya kembali setelah menjual naga banjir perak. Namun, saat dia menghubungi kepala keluarga dia menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi di Diamond Ridge dan tentang David sang petinggi. Pada akhirnya, baik kepala keluarga maupun Benny percaya bahwa kesempatan untuk mengandalkan seseorang yang kuat ini tidak boleh dilewatkan. Jika dia pergi, dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Keluarga ingin mencari pendukung yang kuat dan David tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Lagi pula, jika Benny tinggal bersama David, dia tidak akan tinggal diam jika keluarga dalam masalah. Dengan itu, Benny mentransfer uang hasil penjualan naga banjir perak dan kristal binatang kepada kepala keluarga untuk menyelesaikan krisis ekonomi terlebih dahulu. Kemudian, ia tinggal di Seoul dengan ketenangan pikiran. Ia akan mengerjakan tugas-tugas David dan membantunya mengatasi masalah-masalah sepele dalam hidup. Karena itu, tidak mudah bagi David untuk mengusirnya. Ditambah lagi,
dia benar-benar membutuhkan seseorang yang mengenal The Spirit Cage untuk membantunya, jadi dia menerima Benny. Demi kenyamanan, ia juga membeli sebuah rumah besar di daerah paling makmur di Seoul dan mendapat sejumlah poin mewah lainnya. Setelah itu, ketiganya tinggal sementara di Seoul. Sejujurnya, Benny sangat iri pada gadis kecil Pebbles. Dia mendapat bantuan seperti itu dari David tidak lama setelah mereka bertemu. Kalau saja dia memiliki hubungan yang intim dengan David. Bukankah keluarga Nah akan menggunakan keuntungan ini untuk bangkit dengan cepat? Namun, meski merasa iri, Benny tidak berpikir bahwa ia harus lebih dekat dengan David karena ia telah mengenalnya lebih lama. Dia memiliki kesadaran diri ini. Seoul adalah kota lapis kedua dan meskipun tidak sebanding dengan kota lapis pertama atau kota utama dalam The Spirit Cage, kota itu masih cukup makmur. Kekuatan di kota itu rumit dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mendominasi tempat itu sendirian. Semua orang saling membatasi. Selain manusia, ada banyak ras lain yang juga tinggal di sini. Meskipun demikian, ras manusia tetaplah kekuatan utama. Lagi pula, The Spirit Cage diciptakan oleh ras manusia yang kuat dan dibuat khusus bagi manusia untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Jika ras lain ingin memasuki The Spirit Cage, mereka harus mendapatkan persetujuan manusia dan menggunakan perlengkapan manusia. Tentu saja, ada lebih banyak ras manusia daripada ras lain di The Spirit Cage. Sambil menggendong Pebbles di tangannya, David berjalan di jalan-jalan Seoul yang ramai, diikuti oleh Benny yang menawan dan cantik. Banyak orang datang dan pergi. Sebagian kecil dari mereka tampak agak aneh dan mereka jelas berbeda dari manusia, tetapi mereka semua berwujud manusia. Ini adalah ras alien yang tinggal di Leila. Alien yang dapat memasuki The Spirit Cage tidak memiliki status rendah. Ini karena The Spirit Cage tidak terbuka untuk ras lain kecuali manusia tanpa batasan. Jika ras asing ingin memasuki The Spirit Cage, mereka membutuhkan kualifikasi tertentu. Tentu saja tidak mungkin bagi ras tingkat bawah untuk memperoleh kesempatan ini. Nona Nah, panggil David tiba-tiba. Apa yang kamu butuhkan? Benny bergegas maju. Dia mulai beradaptasi secara bertahap dengan identitasnya. Dia akan memperlakukan David seperti tuannya. Transisi dari orang kedua yang memegang komando di keluarga Nah menjadi pelayan David merupakan sebuah transisi yang cukup besar. Keluarga Nah memang tidak besar di Leila, tetapi mereka juga merupakan salah satu kekuatan utama di planet Lucio. Benny, sebagai orang kedua yang memegang komando, memiliki wewenang tertentu dalam keluarga Nah. Selain itu, setelah datang ke The Spirit Cage, dia bertanggung jawab atas segala hal tentang keluarga Nah. Meski begitu, perubahan status saat ini bersifat sukarela dan merupakan apa yang diinginkannya. Bab 2186. Benny yakin bahwa bisa berada di sisi orang besar seperti David adalah keputusan paling tepat yang pernah diambilnya dalam hidupnya. Besok rekrut beberapa pembantu, koki, tukang bersih-bersih, dan sebagainya. Kurasa pengawal keluarga Nah yang kau bawa tidak ahli dalam hal semacam ini. Kita sebaiknya biarkan mereka berkonsentrasi pada pekerjaan keamanan saja, kata David. Baiklah, Tuan, aku akan mencarinya besok, jawab Benny dengan hormat. Sekalipun David tidak mengatakan apapun tentang hal itu, dia masih akan mencari kesempatan untuk membicarakannya. Untuk rumah sebesar itu, pembersihan sehari-hari saja sudah merupakan tugas yang sangat besar. Meskipun para pengawal keluarga Nah telah melihat kekuatan David di Demon Ridge dan David telah menyelamatkan mereka semua sehingga mereka bersedia melakukan hal-hal tersebut, mereka tentu saja tidak efisien karena mereka belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu sebelumnya. Menemukan beberapa profesional untuk melakukan ini akan menjadi optimal. Saat merekrut karyawan, Anda harus memperhatikannya. Karakter adalah faktor terpenting, diikuti oleh kemampuan. Jika karakter mereka tidak bagus, Anda tidak dapat mempekerjakan mereka, tidak peduli seberapa cakapnya mereka, mengerti. Dimengerti, guru. Ketiganya terus berjalan ke arah jalan perdagangan. Kemarin, David menerima undangan dari Thor untuk menghadiri pameran dagang orang dalam. Thor juga mengatakan secara misterius bahwa akan ada sesuatu yang baik di pekan raya ini dan ia menjamin bahwa David akan menyukainya. Ditambah lagi,
pameran ini tidak akan dipublikasikan. Itu akan dilakukan dalam kegelapan, jadi semua undangan dikirim secara pribadi. Mereka yang berpartisipasi semuanya berasal dari kalangan atas Seoul. David menantikan pameran dagang orang dalam ini. Harta karun yang bisa diperdagangkan di kalangan atas Seoul tidaklah buruk, dan harganya juga tidak murah. Jika dia bisa mendapatkannya, poin mewahnya akan melambung tinggi. Saat itu, tidak butuh waktu lama sebelum poin mewahnya mencapai 10.000. Jika saatnya tiba, dia akan meningkatkan tubuhnya terlebih dahulu. Kemudian, dia bisa mencapai tingkat dewa leluhur dalam sekejap. Pangkat dewa leluhur merupakan pangkat terakhir dari alam ilahi. Itu akan sangat kuat bahkan di peradaban level 9 Leila. Pada saat itu, David dapat menyerang dan mundur sesuai keinginannya. Dia akan memiliki cukup modal dan kekuatan terlepas dari apakah dia tetap di kerajaan bintang atau pergi ke Leila. Ketiganya segera tiba di paviliun harta karun di jalan perdagangan. Thor sudah menunggu. Tuan David, Anda sudah di sini. Selamat datang, selamat datang. Thor melihat David dan bergegas maju untuk menyambutnya dengan hormat. Tuan Rivers, Anda terlalu baik. Maaf membuat Anda menunggu, David pun menanggapi dengan sopan. Aku tidak menunggu terlalu lama. Thor tersenyum. Bahkan sejak pertama kali bertemu David karena Pebbles dan dia sudah merasakan kekuatan David yang dahsyat, dia sudah memperhatikan dengan seksama pihak lainnya. Ternyata David baru saja datang ke Seoul belum lama ini dan tidak tergabung dalam pasukan Seoul manapun. Jadi, Thor langsung mengambil keputusan. Ia harus menjilat David dan menjaga hubungan baik dengannya. Dia tidak ragu-ragu mengeluarkan banyak uang untuk membeli undangan bagi David ke pameran dagang orang dalam dan mengajak David untuk pergi bersamanya. Dia melakukan itu hanya untuk menyenangkan pihak lain. Pameran dagang orang dalam itu diselenggarakan secara rahasia oleh kalangan atas Seoul. Hanya ada 1.000 undangan dan setiap undangan memperbolehkan 3 tamu masuk. Seoul adalah kota besar tingkat kedua. Jadi, bagaimana 1.000 undangan bisa cukup? Oleh karena itu, pameran dagang orang dalam adalah waktu bagi para guru besar dari semua lapisan masyarakat untuk menunjukkan bakat mereka. Alasan mengapa hal itu diadakan secara rahasia adalah karena tentu saja, beberapa hal tidak cocok untuk diungkapkan kepada publik. Bab 2187. Tuan Rivers, kapan pameran dagang ini akan dimulai? Tanya David. Tuan David, pekan raya telah dimulai, jawab Thor. Ah, sudah mulai. Aku terlambat. Bukankah kau memintaku datang malam-malam? Hari belum gelap. David tampak bingung. Kemarin, Thor menyuruhnya datang ke pameran dagang orang dalam malam ini dan dia mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang disukai David. David masih sedikit bingung saat itu. Apa yang dia sukai? Dia menyukai poin yang mewah. Makin banyak makin meriah. Namun, mustahil bagi Thor untuk mengetahui apa yang disukainya. Selain barang-barang mewah, David juga menyukai harta benda yang berharga. Pameran dagang itu diadakan pada malam hari dan masih ada waktu sebelum itu. Apakah sudah dimulai? Apakah saya salah dengar? Melihat ekspresi bingung di wajah David, Thor segera menjelaskan, Tuan David, jangan salah paham. Aku memang memintamu untuk datang di malam hari, tetapi pekan raya itu berlangsung selama sehari semalam. Dimulai di pagi hari, tetapi secara umum, sangat membosankan di siang hari dan menjadi paling menarik di malam hari selama klimaks. Aku takut kamu akan bosan jika datang siang hari dan membuang-buang waktu, jadi aku memintamu datang malam hari saja. Saya mengerti. David mengira dia salah dengar dan terlambat. Namun, pameran dagang apa yang perlu diadakan sepanjang hari dan sepanjang malam? Apakah ada begitu banyak harta yang diperdagangkan? Aneh sekali. Benar sekali. Kupikir aku salah dengar. Syukurlah aku tidak terlambat. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Tuan David, silakan ikuti saya. Setelah Thor selesai berbicara, dia berjalan menuju aula dalam. David mengikutinya dari belakang dengan Pebbles di tangannya dan Benny di belakangnya. Setelah memasuki aula dalam, mereka melanjutkan perjalanan melewati beberapa ruangan redup. Semakin jauh dia masuk, semakin penasaran David. Pameran dagang tidak bisa diadakan di sini, kan?
Kalau David tidak yakin sepenuhnya pada kekuatannya sendiri, dia tidak akan berani melangkah lebih jauh. Mereka tidak terlihat seperti akan pergi ke pameran dagang. Sebaliknya, mereka merasa seperti masuk ke dalam perangkap. Meskipun David belum pernah berpartisipasi dalam pameran dagang orang dalam ini, ia telah berpartisipasi dalam banyak lelang lainnya. Semuanya ditempatkan di tempat yang sangat luas dan terang. Lagi pula, tempat itu harus menampung banyak orang dan tidak akan berfungsi jika tempatnya terlalu kecil. Namun, pameran dagang orang dalam ini diadakan di sudut kota yang sangat gelap. Hanya ada beberapa orang di sekitar. Pameran dagang orang dalam itu dirahasiakan. Apakah ada kegiatan mencurigakan yang terjadi di sana? Untungnya, David cukup kuat. Tidak peduli apapun yang menantinya, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Saat pertama kali memasuki The Spirit Cage, kekuatan pikiran David masih berada di level suci 10, dan ia sudah mampu membunuh naga banjir perak dengan satu pukulan. Sekarang kekuatan pikirannya telah menembus level primordial 10, dia tidak takut pada apapun. Selama ia mau, akan mudah baginya untuk menghancurkan kota lapis kedua Sol. Seperti kata pepatah, keterampilan yang sempurna membuat seseorang percaya diri. Dengan kekuatan seperti itu, tentu saja David tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sekalipun lawan-lawannya mempunyai segala macam tipu daya dan rencana kotor, dia tetap dapat mengatasinya tanpa masalah. Dalam menghadapi kekuatan nyata, konspirasi apapun adalah sia-sia. Pikiran-pikiran itu memenuhi kepalanya, sehingga meski banyak keraguan dalam hatinya, David tidak bertanya, takutnya Thor meremehkannya. Ini hanya akan membuatnya tampak tidak berpengalaman. Sementara itu, Benny berjalan di belakang. Bab 2188. Lingkungan sekitar yang gelap membuatnya sedikit gugup. Akan tetapi, David tidak mengatakan apa-apa sehingga dia hanya bisa mengikutinya dalam diam. Bagaimanapun, David akan menghalanginya di depan. Sementara itu, Pebbles memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu saat dia berbaring di pelukan David. Dia tidak gugup atau takut sama sekali. Setelah melewati 7 atau 8 ruangan remang-remang berturut-turut, Thor berdiri di tengah ruangan terakhir, tetapi tidak ada pintu di depannya. David mengamati ruangan itu dan melihatnya tampak seperti ruang tamu kecil. Ada meja, kursi, dan beberapa lukisan di dinding. Pada saat itu, Thor berjalan ke salah satu lukisan pemandangan dan membuka lukisan itu untuk melihat mekanismenya. Setelah itu, ia meraihnya dan memutarnya beberapa kali. Saat Thor memutar mekanisme itu, dindingnya mulai terbelah. Tak lama kemudian, sebuah lorong menurun muncul di hadapan mereka. David dari belakang tampak tertegun. Itu hanya pameran dagang. Apakah mereka perlu bersikap begitu misterius tentang hal itu? Mereka yang tidak tahu akan berpikir ada harta karun tersembunyi di sini. Tuan David, silakan. Thor berbalik dan memberi isyarat kepada David. David berjalan memasuki lorong pertama kali dengan Pebbles di tangannya. Benny mengikutinya dari dekat. Thor pergi terakhir. Saat memasuki lorong, lampu menyala dan dinding tertutup. Lorong itu sangat lebar, dan ada tangga yang mengarah ke bawah di depan mereka. Bahkan jika 3 orang berjalan bersama, lorong itu tidak akan terasa sesak. David hendak terus turun. Namun, Thor yang berada di belakang tiba-tiba maju dan menyerahkan sesuatu kepada David. Ia berkata, "Permisi, Tuan David. Semua orang harus mengenakan topeng untuk berpartisipasi dalam pameran dagang orang dalam agar tetap anonim. Jadi, Anda membutuhkan ini." Setelah David mengambilnya, dia melihat lebih dekat dan ternyata itu adalah topeng yang lembut. Jadi, dia bertanya, "Tuan Rivers, ini hanya pameran dagang. Apakah perlu membuatnya begitu misterius? Tidak hanya diadakan di lokasi yang sangat tersembunyi, tetapi semua peserta juga harus tetap anonim." Thor menyerahkan topeng lain kepada Benny dan menjelaskan, "Tuan David, Anda tidak tahu seperti apa ini. Ini bukan pameran dagang biasa, melainkan pameran dagang bawah tanah Sol. Banyak barang di sini yang mencurigakan, dicuri, atau dirampok. Singkatnya, asal barang-barang ini tidak diketahui, dan harganya sangat mahal. Para peserta, baik yang menjual maupun yang membeli,
tidak ingin orang lain mengetahui identitas mereka. Lagi pula, mereka tidak ingin menunjukkan kekayaan mereka. Untuk melindungi pembeli dan penjual, penyelenggara memutuskan untuk menetapkan aturan ini. David berpikir dalam hati, bukankah ini hanya pertukaran ilegal? Karena industri ini berada di area abu-abu, dia tidak bertanya terlalu banyak. Di mana ada cahaya, tentu saja di sana ada kegelapan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Belum lagi The Spirit Cage di mana kekerasan adalah hal yang paling utama, bahkan di bumi, di mana sistem hukumnya begitu sempurna, masih banyak orang yang berjalan di tepi zona abu-abu. Ketika penjahat lama disingkirkan, penjahat baru akan segera muncul seperti rumput liar. Mereka tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Jadi, haruskah kita lanjutkan sekarang? Tanya David. Tuan David, kita perlu memakai ini sebelum kita melanjutkan. Setelah Thor selesai berbicara, ia mengenakan topeng lembut di tangannya. Dengan demikian, wajahnya pun tertutup. David mula-mula membantu gadis kecil Pebbles memakainya sebelum memakainya sendiri. Kenyataannya, dia merasa benda itu tidak banyak gunanya baginya. Alasan utamanya adalah karena gadis kecil itu terlalu mencolok. Dia selalu bergantung padanya. Setelah pergi, jika seseorang pernah melihat dia dan Pebbles, mereka pasti akan mengenalinya. Namun, David pun tidak peduli. Jadi kenapa jika mereka mengenalinya? Jika mereka berada di kota utama di mana terdapat pusat-pusat kekuatan tak dikenal, dia mungkin akan sedikit lebih berhati-hati. Akan tetapi, Saul tidak memerlukan tingkat tindakan pencegahan ini. Setelah mereka berempat mengenakan topeng, mereka melanjutkan menuruni tangga. Setelah berjalan sekitar puluhan meter, tangga itu menghilang, memperlihatkan lorong panjang di depan. Setelah berjalan maju sepanjang lorong, mereka melihat beberapa lampu beberapa meter di depan mereka. Setelah masuk, sebuah aula bundar kecil berukuran puluhan meter persegi muncul di hadapan mereka. Saat memasuki aula itu, mereka melihat tidak ada apapun selain lorong penghubung di sekeliling mereka. Bab 2189. Tuan David, silakan ikuti saya, kata Thor sebelum memimpin dalam memilih salah satu lorong dan berjalan masuk. David dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan lorong lainnya. Setelah melewati beberapa percabangan seperti itu secara berurutan, mereka akhirnya sampai di ujung lorong. Tidak ada jalan keluar. Namun, yang mereka hadapi bukanlah tembok melainkan pintu. Saat Thor berusaha membuka pintu, David mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Dia tidak tahu dari bahan apa pintu itu dibuat, tetapi pintu itu sangat kuat dan halus. Pameran dagang bawah tanah Saul sangat misterius. Tidak diketahui siapa penyelenggaranya. Diperlukan banyak tenaga manusia dan sumber daya material untuk membangun lorong bawah tanah ini. Selain terhubung ke Treasure Pavilion, mungkin juga terhubung ke banyak tempat lainnya. Bukankah semua pengusaha ingin mengejar keuntungan? Apa yang membuat hal ini begitu rumit? Tak lama kemudian pintu terbuka sedikit, dan suara keras memenuhi telinga mereka. Saat pintunya terbuka, terlihatlah lorong lain di depan, tetapi lorong ini lebih kecil. Suara itu datang dari lorong kecil, dan nampaknya mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Setelah terus berjalan puluhan meter, suara itu makin lama makin keras. Saat mereka hendak keluar dari lorong itu, mereka melihat dua pria bertopeng berdiri berjaga. Thor menyerahkan kedua undangan di tangannya kepada pihak lain. Setelah itu, keduanya membiarkan mereka lewat. Setelah keluar dari lorong itu, sebuah tempat seperti alun-alun muncul di hadapan mereka. Banyak orang berjalan hilir mudik di dalam. Semua orang mengenakan topeng, jadi mereka tidak dapat melihat wajah mereka. Mungkin karena takut dikenali, jadi lampu di sini agak redup. David menatap pemandangan di depannya tanpa berkata apa-apa. Bukankah ini pesta yang mirip dengan pesta-pesta sialan di bumi yang berada di area abu-abu? Pencahayaan redup. Pemandangan yang bising. Semua orang memakai topeng, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang lainnya. Setiap orang dapat bersenang-senang semaksimal mungkin untuk melepaskan stres di hati mereka. Tuan Rivers,
Apakah Anda yakin ini adalah pameran dagang dan bukan tempat bagi semua orang untuk melampiaskan emosi yang terpendam? David tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tuan David, Anda memiliki penglihatan yang tajam. Pameran dagang orang dalam memang memiliki tujuan seperti itu, tetapi jangan khawatir, fungsi utamanya tetaplah pameran dagang. Itu hanya program sampingan. Pada siang hari, semua orang datang untuk melepaskan stres dan melampiaskan emosi mereka sementara pameran dagang yang sebenarnya akan dimulai pada malam hari. Jadi itulah sebabnya saya meminta Anda untuk datang pada malam hari kemarin. Kami datang sedikit lebih awal dan pameran belum dimulai, jelas Thor sambil tersenyum. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu bisa langsung mengatakannya padaku. Aku hanya ingin berpartisipasi dalam pameran dagang, bukan untuk melepaskan stres. Aku tidak punya stres untuk dilepaskan. Tuan David, maafkan aku. Tuan David, maafkan aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Thor segera meminta maaf kepada David dengan rendah hati. Dia memutuskan untuk menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia menyuruh David datang belakangan, tetapi David bersikeras datang lebih awal. Jadi, David yang harus disalahkan dalam hal ini, bukan? Dia tidak akan berani melakukan hal ini meskipun dia punya nyali baja. Adegan saat David memperlihatkan energinya terakhir kali masih terekam jelas dalam ingatannya. Perasaan terjatuh ke dalam gua es masih segar dalam ingatannya. Thor tidak berani menyinggung David. Dia sangat ingin menyenangkan David sekarang. Kalau saja kita mempunyai hubungan baik dengan orang besar seperti David, hidupnya pasti lebih riang. Sekalipun dia tidak membutuhkan David, paling tidak dia akan memiliki satu lapis keamanan lagi dan dia akan merasa lebih aman, bukan? Bab 2190. Baiklah, Tuan Rivers, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tidak ada yang serius. Sekarang kita sudah di sini. Mari kita lihat. Bagaimanapun, ini akan segera malam. Setelah berbicara, David melangkah ke arena. Thor dan Benny segera mengikutinya. Ketika mereka sampai di sana, semua orang mengenakan topeng, jadi mereka tidak saling mengenal. Mereka semua orang asing, jadi mereka bisa bermain sesuka hati. Bahkan orang-orang yang saling mengenal pun akan berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Mereka juga tidak akan mengekspos pihak lainnya. Ini adalah aturan pameran dagang bawah tanah. Siapapun yang berani berbicara tentang hal ini atau mengekspos orang lain akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi lagi dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh penyelenggara. Bagaimana tepatnya mereka akan dihukum tidak diketahui. Bagaimanapun, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi bukanlah orang bodoh, jadi mereka pasti tidak akan melanggar aturan ini. David berkeliling. Tempat itu sangat besar, dan bahkan dapat digambarkan sebagai kota pasar kecil yang dibangun di bawah tanah. Petugas layanan di dalam tidak memakai masker, tetapi jumlah mereka lebih banyak daripada peserta yang memakai masker. Semuanya cantik dan menawan. Orang bisa terus-menerus melihat pria bertopeng mengganggu staf layanan di mana-mana. Di sisi lain, staf layanan yang dilecehkan tampak seperti menyambut mereka dengan enggan. Suara mereka juga membuat para peleceh menginginkan lebih. Untungnya, mereka hanya mengganggu staf layanan dan tidak seorang pun melakukan sesuatu yang berlebihan di bawah sorotan publik. Harus ada peraturan tentang ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang yang datang untuk melampiaskan emosinya ini bisa menahan diri? Selain aula di tengah, ada beberapa tempat lain di area sekitarnya dengan barang-barang lain di dalamnya. Salah satunya adalah yang paling sibuk dan kebisingannya juga paling keras. David berjalan mendekat untuk memeriksanya. Ada sekelompok besar orang di sekitar, dan di tengahnya ada lapangan cekung kecil berukuran sekitar beberapa ratus meter persegi. Dua humanoid sedang bertarung di bawah. Setelah mengamati lebih dekat, keduanya bukan manusia, dan salah satu dari mereka memiliki ekor yang tumbuh dari pantatnya. Hanya dengan satu pandangan, David berbalik dan pergi. Tidak masalah jika kedua belah pihak yang bertempur adalah wanita, tetapi mereka tidak mengenakan pakaian berdarah apapun. Sungguh tidak tertahankan untuk ditonton.
Para penonton pun semuanya sangat gembira dan bersorak kegirangan. David juga tidak tahan melihat apa yang terjadi di beberapa tempat lain. Tempat ini sepenuhnya mengungkap sisi buruk sifat manusia. Itu memang tempat untuk melepaskan stres. Setelah berbalik, David menemukan sudut yang tenang dan duduk. Dia menyesalinya sekarang. Dia seharusnya tidak datang sepagi ini. Dia tidak tertarik dengan kegiatan gila di sini. Wajah Benny pun memerah karena menonton. Namun, dia mengenakan topeng, jadi orang tidak bisa mengetahuinya dari luar. Tuan Rivers, Anda sebaiknya pergi dan bersenang-senang. Anda tidak perlu menemani saya. Saya akan beristirahat di sini dan menunggu pameran dagang dimulai, kata David. Baiklah, Tuan David, karena Anda tidak menyukainya, sebaiknya Anda beristirahat saja di sini. Pameran akan segera dimulai. Saya akan pergi dan mencari tempat lain, jawab Thor. Baiklah, pergilah. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Tuan David, saya akan kembali lagi nanti. Setelah dia melihat David mengangguk, Thor berdiri dan pergi. Dia juga melihatnya. David benar-benar tidak menyukai hal-hal ini, jadi dia hanya bisa beristirahat dan menunggu pameran dagang malam dimulai. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang pelayan cantik yang sedang memegang minuman. Thor kemudian mengulurkan tangannya untuk mengambil gelas dan menyentuh tubuh wanita itu dengan tangan satunya untuk memanfaatkannya, yang membuat pelayan itu menjerit karena malu. David dan Benny yang berada tidak jauh melihat semua ini terjadi. Benny bergumam tidak senang sebelum mengalihkan pandangannya. Untungnya, gadis kecil Pebbles telah memakan banyak harta karun dan tertidur di lorong. Jika tidak, David mungkin akan pergi saja. Ini merupakan pengaruh yang buruk bagi anak-anak.